Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Silha Fikrat dengan NIM 2120265. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran fikih, yaitu tentang pernikahan menurut para fuqaha dalam pandangan Islam. Yang pertama khitbah, yang kedua nikah, yang ketiga wali, yang keempat mahram, dan kelima walimatul ursi. Yang pertama saya akan membahas tentang perkawinan atau pernikahan menurut para fuqaha atau menurut para ahli. Fuqaha atau para ahli dalam hukum Islam memiliki pandangan yang mendalam tentang perkawinan. Mereka menganggap pernikahan atau perkawinan sebagai salah satu institusi yang suci dan penting dari agama Islam. Berikut adalah beberapa pandangan umum dari fuqaha tentang pernikahan. Yang pertama ada tujuan pernikahan. Fuqaha meyakini bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah atau keluarga yang bahagia, dan melanjutkan keturunan serta menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara suami dan istri. Yang kedua ada syarat-syarat pernikahan atau perkawinan. Fuqaha menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan seperti kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua kewajiban yang sah, adanya mahar yang wajar, serta kesepakatan secara jelas dan terbuka. Yang ketiga kewajiban dan hak. Fuqaha juga menegaskan kewajiban dan hak masing-masing suami dan istri dalam pernikahan. Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, perlindungan, dan kasih sayang terhadap istri. Sementara istri memiliki hak untuk diperlakukan sebagai yang baik dan adil. Ada pandangan fuqaha tentang pernikahan ini didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap ajaran agama Islam dan hukum-hukum yang terkait dengan institusi pernikahan. Dengan mengikuti pandangan dan petunjuk mereka, umat muslim diharapkan dapat menjalani pernikahan dengan penuh keberkatan dan kemakmuran. Yang kedua, masuk pada materi pembagian yang pertama, yaitu pendapat fuqaha tentang khitbah. Fuqaha atau para ulama dalam hukum Islam memiliki pandangan yang sangat penting tentang khitbah. Atau khitbah ini disebut dengan proses lamaran dalam Islam. Berikut adalah beberapa pandangan umum fuqaha tentang khitbah atau proses lamaran ini. Yang pertama, definisi khitbah. Khitbah adalah proses lamaran atau permohonan dalam Islam yang dilakukan oleh seorang pria kepada keluarga calon pengantin perempuan dengan tujuan untuk menikahi wanita tersebut. Yang kedua yaitu tujuan khitbah. Fuqaha meyakini bahwa tujuan ulama khitbah adalah untuk mengkonfirmasi keseriusan doa niat para pria ingin menikahi seorang wanita. Proses khitbah ini juga memberikan kesepakatan bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal dan memahami sebelum menikah. Yang ketiga yaitu syarat-syarat khitbah. Fuqaha menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses khitbah seperti adanya kesepakatan kedua belah pihak, izin dari wali yang sah bagi calon pengantin perempuan, serta niat yang jelas bagi pihak pria. Yang ketiga, kewajiban dan hak. Fuqaha menegaskan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam proses khitbah. Mereka mengajarkan bahwa pria menjalani proses khitbah dengan kesepakatan, hormat, dan kejujuran, sementara keluarga calon pengantin perempuan memiliki untuk memastikan keseriusan dan kebaikan niat dari pria. Yang terakhir yaitu proses khitbah. Fuqaha memberikan panduan tentang bagaimana proses khitbah seharusnya dilakukan, mulai dari komunikasi yang baik antara kedua belah pihak dan pertimbangan dari keluarga hingga kesepakatan yang jelas sebelum melanjutkan ke proses pernikahan. Jadi pandangan fuqaha tentang khitbah ini mencerminkan pentingnya menjalani pernikahan dalam Islam yang penuh keseriusan, kehormatan, dan kejujuran dengan mengikuti pandangan dan pertunjukan yang diharapkan khitbah dalam berjalan lancar membawa keberkahan sebagai kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Materi berikutnya yaitu pengertian nikah menurut fuqaha.
Fuqaha, para ulama atau ahli dalam hukum Islam, memiliki pandangan yang mendalam tentang institusi nikah dalam agama Islam. Mereka menganggap nikah sebagai bagian penting menjalani kehidupan keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam. Adapun beberapa pandangan umum fuqaha tentang nikah ini, yaitu keutamaan nikah. Fuqaha meyakini bahwa nikah adalah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Mereka menganggap nikah sebagai ibadah yang mulai dan merupakan sebagai fitrah manusia yang membentuk keluarga yang harmonis. Yang kedua, tujuan dari nikah ini, fuqaha meyakini bahwa tujuan utama pernikah ini adalah untuk melanjutkan keturunan, menjaga kehormatan dan dukungan antara suami dan istri. Nikah juga dianggap sebagai sarana dan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan spiritual dan sosial. Adapun syarat-syarat nikah, fuqaha menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam nikah, seperti kesepakatan kedua belah pihak, adanya wali yang sah bagi calon pengantin perempuan, mahar yang wajar, serta persetujuan secara jelas dan terbuka kedua belah pihak. Yang keempat, kewajiban dan hak. Fuqaha menegaskan bahwa adanya kewajiban dan hak masing-masing suami dan istri. Kewajiban suami yaitu bertanggung jawab dan memberikan nafkah kepada istri. Sementara itu, istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan adil oleh suaminya. Adapun pola hidup keluarga. Fuqaha memberikan pedoman tentang bagaimana sebuah keluarga harus menjalani kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, termasuk dalam hal pendidikan anak, komunikasi dan yang baik antara suami dan istri, serta menjaga keharmonisan keluarga. Pendapat fuqaha tentang nikah ini didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap ajaran agama, hukum-hukum yang terkait dalam institusi pernikahan. Dengan mengikuti pandangan dan pengajaran ini, dapat menjalani nikah dengan penuh keberkahan dan kebahagiaan dan kesuksesan. Materi berikutnya yaitu pandangan fuqaha tentang wali. Fuqaha atau para ahli dalam hukum Islam memiliki pandangan yang penting tentang wali. Wali adalah seorang pria yang bertindak sebagai wakil dan pelindung bagi calon perempuan dalam proses pernikahan. Adapun berikut adalah beberapa pandangan umum fuqaha tentang wali ini. Yang pertama, peran wali. Fuqaha mengajarkan bahwa wali memiliki peran yang sangat penting dalam proses pernikahan, khususnya bagi calon pengantin perempuan. Wali bertindak sebagai pelindung dan pembimbing serta penjaga kepentingan dan kehormatan calon pengantin wanita. Yang kedua, kewajiban dari wali. Fuqaha menegaskan bahwa wali memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan ajaran agama Islam. Wali juga bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan dan kehormatan pengantin perempuan. Ada syarat-syarat wali yang fuqaha menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang wali agar bagi calon pengantin perempuan, seperti syarat keselamatan, kewarisan, kedewasaan, serta keberadaan wali yang lebih dekat hubungannya dengan pengantin perempuan. Adapun perlindungan dan kesejahteraan. Konsep wali juga dilihat sebagai sarana perlindungan bagi calon perempuan dalam proses pernikahan. Wali diharapkan dapat menjaga kepentingan dan kehormatan bagi calon pengantin perempuan. Yang terakhir yaitu konsultasi atau persetujuan. Fuqaha masyarakat agar calon pengantin perempuan dan wali dapat berkomunikasi dengan baik dengan menjalani proses konsultasi serta persetujuan sebelum melangsungkan pernikahan. Hal ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi kedua belah pihak. Jadi pandangan fuqaha tentang wali ini mencerminkan pentingnya menjaga proses pernikahan dalam Islam dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab dan keberkahan. Materi berikutnya yaitu pandangan fuqaha tentang mahram.
Fuqaha memiliki pandangan tentang mahram, yaitu yang jelas tentang konsep mahram dengan mahram menunjuk kepada anggota keluarga yang dimahramkan untuk dinikahi. Dan adapun definisi fuqaha tentang mahram. Yang pertama, definisi mahram. Fuqaha mengajarkan bahwa mahram adalah anggota keluarga yang diharamkan untuk menikah berdasarkan hubungan darah untuk hubungan pernikahan. Contohnya, mahram antara lain adalah orang tua, saudara kandung, anak nenek, kakek, dan sebagainya. Hukum mahram. Fuqaha menjelaskan hukum mahram memiliki hukum yang ketat dalam Islam untuk menjaga kehormatan, keamanan, dan ketertiban dalam keluarga. Pernikahan antara mahram dianggap sebagai perbuatan terlarang dan diharamkan oleh ajaran agama Islam. Yang ketiga, perlindungan dan kesejahteraan. Konsep mahram juga dilihat sebagai sarana perlindungan dan kesejahteraan bagi anggota keluarga yang terkait. Dengan adanya batasan-batasan terhadap hubungan yang diizinkan, diharapkan terciptanya lingkungan yang aman, hormat, dan terjaga dalam keluarga. Yang keempat, pentingnya memahami batasan. Fuqaha menekankan pentingnya memahami dan menghormati batasan-batasan hubungan mahram dalam Islam. Hal ini dapat mencegah terjadinya pelanggaran dalam Islam. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran. Fuqaha juga menjelaskan bahwa dalam masyarakat agar diberikan pendidikan dan kesadaran tentang konsep mahram dalam Islam. Jadi pandangan fuqaha tentang mahram ini mencerminkan kebijaksanaan dan kehati-hatian menjaga hubungan keluarga sesuai dengan ajaran agama yang telah ditetapkan. Materi terakhir yaitu tentang walimatul ursyi. Ada pendapat fuqaha tentang walimatul ursyi adalah sesuai dengan acara pernikahan yang didasarkan setelah pernikahan selesai sebagai ungkapan rasa syukur atas kesuksesan pernikahan. Fuqaha atau para ulama yang ahli dalam hukum Islam memiliki pandangan yang penting tentang walimah. Berikut adalah beberapa pandangan umum fuqaha tentang walimah. Yang pertama, tujuan walimah. Tujuannya yaitu fuqaha menganggap walimah sebagai sarana untuk menyatukan kedua keluarga, mempererat hubungan sosial, serta merayakan kesuksesan pernikahan dalam cara yang bermakna dan syariat. Yang kedua, sunnah dan adab. Fuqaha mengajarkan bahwa walimah adalah sunnah yang dianjurkan dalam Islam. Mereka menekankan pentingnya menyelenggarakan walimah dengan adab dan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Fuqaha mendorong partisipasi masyarakat dalam walimah sebagai bentuk kesadaran dan dukungan dari masyarakat tersebut terhadap keluarga yang menikah. Yang keempat, mahar dan kehormatan. Dalam walimah, fuqaha menetapkan agar pihak pengantin keluarga memperhatikan kehormatan tamu serta menjaga kesopanan dan adab dalam penyelenggaraan walimah tersebut. Yang terakhir adalah kebenaran dan doa. Fuqaha mengajarkan bahwa walimah yang diselenggarakan dengan yang baik, kesadaran dan penuh untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun doa-doa yang dianjurkan. Jadi pendapat fuqaha tentang walimatul ursi ini adalah mencerminkan pentingnya menjalani pernikahan dan meyakini kesuksesan pernikahan dengan penuh syukur, adab, dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Mungkin sekian materi pada siang hari. Sekian materi kita. Salah dan jangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.